warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga dari SMP Negeri 4 1 Atap, Karangjamu. Yang saya hormati Bapak Mangasa Aritonang selaku fasilitator. Yang saya hormati Bapak Ali Nurdin selaku pengajar praktek, serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Suci Purwani SPD, guru mata pelajaran IPS. Saat ini, saya akan melakukan kegiatan pada tahapan pertama, yaitu tahap praobservasi. Berikut kegiatan praobservasi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang juga Bu Ros. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini sudah jam kosong atau ada kesibukan yang lain ini Bu? Alhamdulillah tidak ada Bu, ini saya sudah jam kosong. Berarti saya bisa minta waktunya sebentar nih Bu? Bisa monggo. Baik Ibu Suci. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya itu ingin melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas yang Bu Suci ajar. Dari kegiatan supervisi akademik itu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang Bu Suci miliki sebagai seorang guru, untuk lebih baik lagi tentunya Ibu, lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, dari tahapan supervisi akademik itu ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah praobservasi, kemudian tahapan observasi, dan yang terakhir nanti ada pasca observasi. Dan yang sedang kita lakukan sekarang itu adalah kegiatan praobservasi. Jadi nanti kita itu hanya sharing, ngobrol, jadi santai saja, nggak usah tegang, keluarkan saja apa yang Bu Suci rasakan. Jangan ragu-ragu. Baik Bu Suci. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin menanyakan kepada Bu Suci, yang Ibu Suci harapkan setelah obrolan ini selesai itu apa? Setelah obrolan kita ini selesai ya, yang saya inginkan itu adalah kita bisa tukar pendapat, itu yang pertama ya Bu, tukar pendapat. Terus yang kedua juga tukar pengalaman sebagai sesama guru ya, biarpun beda mata pelajaran, tapi yang saya pengen ya itu tadi tukar pengalaman. Selanjutnya saya minta saran dari jenengan ya, dari penjenengan ya, tentunya untuk kebaikan saya ke depannya itu seperti itu. Baik, berarti nanti yang Bu Suci harapkan itu adalah tukar pendapat, tukar pengalaman, kemudian untuk saran ya, kalau misalkan saya bisa ya, saya akan membantu memberikan saran. Kalau misalkan belum ya, berarti kita belajar saja. Mudah-mudahan Bu Suci itu tidak terganggu, tidak merasa terganggu dengan kegiatan ini. Baik Bu Suci, kalau boleh tahu Bu Suci itu ngajar mata pelajaran apa ya Bu? Ya, saya mata pelajaran IPS Bu. Mata pelajaran IPS. Kemudian materi yang akan disampaikan Bu Suci pada saat kegiatan observasi besok itu materi apa Bu? Ya, besok saya mengajar di kelas 8 Bu, dengan materi perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Berarti tentang perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah tentang zaman penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda. Kemudian yang saya jelaskan di situ hanya ada 3 perang. Jadi ada perang Patimura, perang Padri, dan satunya perang Diponegoro. Berarti fokusnya itu hanya ada 3 ya, 3 saja saya fokuskan ketiga itu. Baik Bu Suci, itu kan tadi Bu Suci sudah menyampaikan materi untuk kegiatan supervisi akademik besok. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Suci pada saat pembelajaran besok itu apa itu? Ya, tujuan yang ingin saya sampaikan itu adalah siswa itu nanti bisa menjelaskan latar belakang rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Jadi yang 3 perang itu tadi, Patimura, terus Padri, dan satunya Diponegoro ya. Terus yang kedua itu adalah menganalisis dampak. Siswa itu bisa menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah
di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Oh, oke. Berarti tujuannya itu ada dua. Iya, dua. Yang pertama itu tentang latar belakang. Berarti latar belakang terjadinya perang tiga perang tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dampak. Iya, dampak berarti kan akibat dari akibat yang ditimbulkan. Nah, baik. Tentunya dalam tujuan pembelajarannya ini Bu Suci Tape tersebut, Bu Suci itu sudah melakukan berbagai macam persiapan, Bu. Nah, persiapan apa yang sudah Ibu Suci lakukan? Tentunya untuk mengajar saya sudah mempersiapkan. Ada yang pertama RPP jelas ya Bu, kita membuat setiap kita mau ke kelas pasti kita sudah mempersiapkan yang namanya RPP. Terus yang kedua saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya. Terus yang ketiga saya juga sudah menyiapkan ada medianya. Kalau boleh tahu medianya itu dalam bentuk apa itu? Besok saya medianya dalam bentuk PPT. Terus ada gambar juga. Satunya lagi nanti ada video. Ada videonya. Berarti Ibu Suci sudah melakukan persiapan dengan matang gitu untuk kegiatan pembelajaran biasa seperti itu. Baik. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Suci itu apa itu? Ya, area yang ingin saya kembangkan itu adalah nanti di area konten, di konten, terus ada proses juga, dan satunya lagi nanti terakhir di produknya. Berarti ada tiga. Iya, ada tiga. Nanti ada tiga pengembangan. Terus selain itu juga karena ini nanti diproses ya. Ini juga nanti karena siswa itu dituntut untuk saling bisa bekerja sama ya. Jadi nanti kita bisa lihatlah bagaimana itu anak-anak bisa berinteraksi atau berrelasi, diskusi bareng, bagaimana cara yang baik itu seperti apa. Baik, berarti area pengembangannya itu keterampilan berrelasi gitu, atau kerjasama antar anggota seperti itu. Kemudian itu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Suci. Jadi keinginan-keinginan Bu Suci. Kemudian dalam mencapai area pengembangan itu, Ibu, apakah Bu Suci itu kira-kira itu menemukan kendala? Iya, karena di sini saya itu adalah materi tentang sejarah ya, tentang sejarah yang mana saya juga tidak mengalami, apalagi anak seperti itu ya, apalagi anak juga tidak mengalami. Jadi saya itu harus membawa anak itu flashback ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kendala yang saya ini di sini itu adalah yang pertama itu tadi ya, karena tidak mengalami, terus kurangnya anak itu berliterasi, kurang minat baca. Nah, karena ini sejarah, jadi kan anak itu harusnya bisa sering membaca seperti itu. Nah, di sini kekurangannya seperti itu. Berarti itu kendalanya Bu Suci ya. Jadi yang pertama itu karena anak kita tidak mengalaminya, mungkin ada kesusahan di anak. Yang kedua itu karena kurang literasi. Jadi anak-anak itu kurang suka membaca tentang sejarah-sejarah di Indonesia itu seperti itu. Baik, dari kedua kendala yang dihadapi oleh Bu Suci ini, kira-kira strategi apa yang akan Bu Suci lakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut, Ibu? Iya, untuk menyelesaikan kendala tersebut, saya di sini membimbing anak itu untuk bisa mencari referensi-referensi lain. Jadi saya tekankan untuk anak itu agar bisa sering membaca, itu seperti itu. Baik lewat buku-buku yang ada, sumber-sumber yang ada di perpustakaan tentunya. Terus yang kedua bisa menggunakan media elektronik ya Bu, seperti HP lah zaman sekarang ya, HP itu kan karena di situ semuanya bisa diakses, itu seperti itu. Terus itu berarti untuk diferensiasi kontennya itu. Jadi saya tekankan untuk sering membaca, itu seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, tadi kan di area pengembangan Bu Suci itu menyebutkan ketiga diferensiasi tersebut. Lalu untuk diferensiasi prosesnya itu strategi apa yang Bu Suci lakukan? Ya, untuk di prosesnya nanti saya akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya Bu, untuk anak-anak. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, nanti saya akan mengadakan pretest dulu ke anak-anak. Jadi saya nanti tanya jawab, tapi tidak tanya jawabnya dalam bentuk yang langsung seperti itu ya Bu. Nanti saya bacakan soal, anak menjawab, dan nanti setelah itu saya kelompokkan mana yang anak paham tentang perang Patimura, tentang perang Padri, dan
satunya adalah tentang perang Diponegoro itu. Nanti saya kelompokkan ke dalam 3 itu nanti, karena saya akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Oh, seperti itu. Iya. Jadi nanti kelompoknya namanya 3 kelompok itu ya Bu ya. Iya. Baik. Berarti itu untuk diferensiasi proses. Iya, Tadi proses sudah, konten sudah, kemudian Selanjutnya yang terakhir itu produk Bu. Nanti di akhir saya akan memberikan tugas ya, untuk memberikan tugas kepada anak itu untuk membuat produk seperti kayak peta konsep itulah ya Bu, seperti peta konsep, mind mapping. Jadi nanti anak-anak saya suruh berimprovisasi, intinya seperti itu. Nah, tapi iya masih di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi ketika yang di kelompok Patimura ya silakan kalian membuat peta konsep yang tentang Patimura. Nah, seperti itu. Untuk yang di kelompoknya Diponegoro yang membuat peta konsep tentang Diponegoro. Dan Badri juga semacam itu. Nah, terus nanti juga di situ akan ditampilkan tokoh-tokohnya sekalian. Di mind mapping. Iya, di mind mappingnya itu nanti kayak Patimura ya silahkan nanti di situ ada gambarnya Patimura, nanti diuraiannya, jadi biar anak itu nanti lebih paham lagi itu seperti itu. Baik. Luar biasa sekali perencanaannya sudah dilakukan oleh Bu Suci ya Bu, sudah mantap, sudah dipikirkan dari kendala, dari strategi dan lain sebagainya itu sudah dipersiapkan sebaik mungkin oleh Bu Suci ya. Lalu harapannya itu untuk observasi besok itu, harapan Bu Suci itu apa itu? Harapan saya ya mudah-mudahan besok lancar sesuai dengan yang saya rencanakan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ya anak-anak bisa diajak kerja sama, bisa nantinya bisa paham itu seperti itu. Oh baik, luar biasa sekali ya, harapannya mudah-mudahan terlaksana Ibu Suci acara kegiatan supervisi besok atau pembelajaran besok sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Bu Suci. Bu Suci sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dari materi sejarah jadi membawa anak itu ke masa lalu kan susah jadinya kita harus ekstra seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang Bu Suci rencanakan besok bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Sekian obrolan kita hari ini, Ibu. Kita bertemu lagi besok pada saat observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih Bu Rosita, sama-sama. Bapak Ibu, demikian tadi obrolan pra-observasi saya bersama Ibu Suci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, sehat. Untuk mengawali mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Ngazam. Kenapa Ngazam? Ngazam kenapa Alma? Ya mudah-mudahan kita doakan karena nggak tahu alasannya apa ya. Kalau memang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau tidak ada halangan ya mudah-mudahan besok cepat berjumpa dengan kita kembali ya. Besok berangkat lagi. Terus selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru ingatkan lagi mata pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat? Bu Guru tanya dulu ya. Siapa yang mendapat julukan ayam jantan dari timur? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk hari ini itu adalah tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Itu nanti yang akan kita pelajari. Sebelumnya akan dulu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan apa itu latar belakang dari perlawanan rakyat di Indonesia di berbagai daerah ya dalam melawan penjajah Belanda maksudnya. Nanti kita akan dibahas 3. Satu ada perang Padri, yang kedua ada perang Patimura, terus yang ketiga nanti ada
Mangkunegoro. Dan yang kedua, tujuan yang kedua adalah nanti kalian bisa menganalisis dampak ya, dampak dari peperangan tiga peperangan tersebut ya untuk rakyat Indonesia. Pada pagi hari ini nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok yang kemarin sudah kita prioritaskan ya. Nah, nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Berarti karena nanti kita akan membahas 3 perang tadi, jadi nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, silakan kalian kelompok yang tadi Bu Guru sampaikan. Ini merupakan ilustrasi dari perang Diponegoro ya. Menjawabnya di situ. Menjawabnya di kolom yang sudah disediakan ya. Di kolom yang sudah disediakan silakan kalian berdiskusi. Nomor 1 tadi dari latar belakang ya, yang melatar belakangi perang Pati apa, yang melatar belakangi perang Pattimura tadi apa ya. Dan yang ketiga yang melatar belakangi perang perhatikan dulu. Ini adalah kelompok pertama yang akan menyajikan tentang perang Pattimura yang terjadi di Ambon, Maluku ya, tepatnya di Saparua ya, Saparua, Ambon, Maluku. Itu seperti itu ya. Kalian perhatikan baik-baik, nanti juga gantian. Sudah jelas? Ya, nanti di akhir akan ada penilaian baik. Penilaiannya itu individu dulu ya. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pattimura akan mempresentasikan hasil diskusi ya, silakan Mbak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangannya untuk kelompok kedua. Ada yang mau dipertanyakan dari ketiga itu tadi? Ada yang sudah jelas semuanya? Ada yang kurang? Sudah jelas semuanya? Ya. Sudah? Semuanya kembali masuk ke tempatnya masing-masing. Masing-masing. Di mana yang Pattimura dari kelompok 1 ada jadi di mana? Di mana? Ya. Nah, terus yang kedua itu adalah perang Padi. Nah, perang Padi tokoh yang paling utama itu adalah ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan keluarkan buku kalian di ini untuk penilaiannya nanti guru bacakan saja pertanyaannya. Nomor 1. Perang Pattimura terjadi di mana? Satu lagi. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kasih nama ya, dikasih nama dikumpulkan. Nggak usah disobek, dikumpulkan saja seperti biasa. Buatlah peta konsep atau mind map sesuai tema kelompok kalian dengan menggunakan Canva, ya, dengan menggunakan Canva. Terus dikumpulkan paling lambat tanggal 3 Juni 2023 hari Sabtu. Japri saja ke Bu Suci, ya. Japri saja ke Bu Suci dalam bentuk Canva. Ya, satu kelompok satu saja. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Karena ini adalah materi
pelajaran sejarah kita flashback ke belakang ya, karena kita juga tidak mengalami. Paling tidak kita bisa menghargai ya, paling tidak kita bisa menghargai para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Itu seperti itu ya. Nah, apabila ada kesalahan, guru minta maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita sudah membahas tentang terkait dengan awal kita bahas tentang aset, kemudian sudah dialektika, putusan sudah pada rancang berdampak pada murid, sudah sampai juga ada komunikasi, maka kita tinggal membahas atau diskusi tentang pasca observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Suci ini, makanya IPS. Monggo nanti saya menyimak saja kegiatan Bu Rosita dan Bu Suci, Bu Rosita sebagai coach, kemudian Bu Suci sebagai coaching. Jangan lupa Bu Rosita arahkan untuk semuanya hujan dari coaching itu, kemudian Abdul balik dari Bu Suci, sehingga nanti dialognya diutamakan bagi yang aktif. Nah, terus saya memberikan pertanyaan kita kira-kira Bu Suci itu bisa mengeksplorasi diri. Monggo dimulai itu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita Gimana kabarnya Bu Suci pagi ini? ya baik. Ini lagi jam kosong Ibu. Kosong, ada kegiatan lain. Enggak, hari ini saya kosong. Boleh. Baik Bu Suci, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bu Suci sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Seperti yang sudah saya jelaskan ke Bu Suci pada saat kita melakukan observasi, bahwasanya dalam observasi atau dalam supervisi akademik itu kan ada 3 tahapan, terus observasi dan pasca observasi. Kemarin kan kita sudah sudah observasi saat pembelajaran Bu Suci, nah berarti sekarang kita tinggal tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Jadi nanti ya kita sering-sering saja Ibu terkait dengan ya peran Bu Suci, keinginan Bu Suci ke depannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi santai saja, tidak usah tegang kayak Tegang karena sudah disupervisi dan monitoring sudah dimonitor ya kemarin ya. Bu. Baik Bu Suci. Sebelum ngobrol lebih jauh Bu Suci, saya ingin bertanya kepada Bu Suci, yang Bu Suci harapkan atau yang Bu Suci inginkan nanti setelah obrolan ini selesai itu kira-kira Bu Suci ingin dapat apa seperti itu? Setelah obrolan ini pagi ini ya Bu ya, yang saya inginkan ya nanti kita bisa sharing, tukar pendapat, terus juga tentunya masukan dari Bu Rosita tentang kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan Ibu. Saya butuh saran dari Ibu bagaimana, karena yang kemarin yang observasi kan Ibu ya, sehingga saya pengen banget bagaimana nanti kemarin pembelajaran saya itu seperti apa. Terus nanti juga saya mohon untuk maksudnya untuk masukannya, ya nanti kedepannya itu saya bisa lebih baik lagi. Itu seperti itu. Berarti intinya Bu Suci itu pengen sharing kayak gitu, tukar pendapat, terus butuh masukan atau saran juga gitu. Baik Bu Suci, berarti nanti ya kita sifatnya sharing saja gitu. Kalau misalkan masukan ataupun saran ataupun pendapat ya, kalau misalkan saya bisa memberikan saran atau masukan untuk kebaikan kedepannya ya insya Allah saya akan membantu. Tapi kita utamakan dalam obrolan ini nanti ya sharing saja apa yang Bu Suci rasakan atau yang Bu Suci harapkan. Baik Bu Suci, setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu,
itu perasaan yang Bu Suci itu perasaan yang seperti apa? Setelah pembelajaran kemarin ya Bu, alhamdulillah long lega lah intinya seperti itu ya, lega karena saya sudah bisa mengajar sesuai dengan RPP yang saya susun, terus yang intinya ya saya lega dengan intinya ya skenario yang sudah saya buat itu seperti itu. Untuk siswanya bagaimana itu? Untuk siswa alhamdulillah antusias ya, karena ini apalagi kemarin pas waktu ketika saya menayangkan gambar, video-video tentang perjuangan pada masa dulu itu mereka sangat antusias ya, karena mereka itu kan juga tidak mengalami deh. Nah, terus juga ada beberapa yang tanya seperti itu ya. Terus ketika di kelompok ya mereka juga antusias untuk membahas dari apa yang mereka dapatkan di dalam videonya seperti itu. Terus juga interaksi maksudnya ya, ketika berdiskusi itu namanya relasi itu ya, iya itu relasi yang mereka cukup baik ketika presentasi, karena memang tidak semuanya kan kemarin itu maju presentasi, hanya 3 orang saja. Alhamdulillah mereka juga bisa berkompromi lah, maksudnya oh ya nanti kamu yang maju ya ini ternyata bisa yang bagus juga, itu seperti itu. Jadi tidak mau kontok-kontokan seperti itu, maksudnya iya kan biasanya kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kemarin ketika saya tentukan nanti yang maju 3 presentasi 3 ya silakan siapkan, alhamdulillah mereka antusias dan mau buatan harus jauh-jauhkan dengan seperti itu. Kadang kan ada yang seperti itu berarti yang Bu Suci rasakan Ibu, siswanya sudah aktif, sudah antusias seperti itu. Saya pun juga sudah melihatnya kemudian, jadi saat siswa jurus diskusi mereka sudah aktif, saat mereka sudah maju juga maju kayak gitu. Saya juga melihat apa yang dirasakan oleh Bu Suci. Kemudian Bu, apakah rencana kemarin kan waktu kita praobservasi kita kan ngobrol nih Bu tentang rencana pengembangannya Bu Suci, rencana pengembangan dirinya Bu Suci. Terus apakah pada saat observasi kemarin rencana pengembangan diri yang dilakukan yang diharapkan oleh Bu Suci itu sudah tercapai Bu? Kalau yang saya rasa sih sudah Bu. Kalau yang saya rasa maksudnya ya, karena kan dari kemampuan relasinya mereka juga sudah dapat. Terus ketika proses mereka juga antusias menyimak ya, ada video di situ, terus gambar itu mereka juga menyimak dengan baik. Terus lagi ya kemarin ya, yang produk mereka juga mau membuat itu seperti itu. Karena ini kan kalau yang untuk produknya itu kan kami tugasnya itu adalah tugas terstruktur, jadi pulang nanti dibawa tugas dibawa pulang nanti. Berarti secara yang punya Bu Suci yakini Ibu untuk rencana pengembangan yang Bu Suci harapkan pada saat praobservasi itu kan ada penerapan pembelajaran diferensiasi, terus ada sosial emosional itu yang keterampilan berrelasi. Berarti Bu Suci merasa sudah sesuai dengan apa yang saya rasanya sih seperti itu Bu, tapi saya rasa sudah seperti itu. Terus kemudian Bu, kalau rencana pengembangan itu kan tadi sudah sesuai. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suci capai? Tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu. Dari saya lihat dari pemilihan di waktu presentasi juga sudah bisa, mereka itu bisa pahami. Terus ketika pas waktu di penilaian di asesmen yang terakhir saya berikan itu juga rata-rata anak itu sudah menunjukkan kemampuan mereka itu sudah bisa untuk kayak kemarin kan berarti tujuan saya kan menjelaskan latar belakang ya Bu, menjelaskan latar belakang peristiwa perang tersebut kemarin. Alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa. Terus tampaknya itu juga ada beberapa anak yang sudah bisa ya baru beberapa guys, maksudnya sebagian besar itu sudah bisa ya seperti itu. Berarti tujuannya sudah tercapai bisa dikatakan seperti itu. Baik Bu Suci, terkait pembelajaran kemarin, mari kita identifikasikan dari pembelajaran yang sudah Bu Suci lakukan kemarin, mana hal-hal yang sudah baik
dan perlu dipertahankan, dan mana hal-hal yang kiranya Bu Suci masih butuh pengembangan lebih lanjut lagi? Terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya itu masih kurang dalam prosesnya itu Bu. Iya, prosesnya. Jadi saya butuh masukan lagi dari Bu Rosita ya, ketika di definisi proses itu yang seperti apa lagi yang itu seperti itu. Karena kemarin kan saya cuma video seperti itu ya, terus evaluasi dan lain sebagainya. Nanti jadi masukan dari Bu Rosita agar saya bisa lebih baik lagi di prosesnya. Berarti itu yang poin yang kedua tadi ya Bu, yang kurangnya peningkatan di proses lagi gitu ya. Lalu hal-hal yang sudah baik Bu, yang perlu dipertahankan itu yang apa? Yang bagian mananya? Menurut saya yang saya pertahankan ya mungkin konten Bu. Kontennya ya, saya pengen ya. Karena kemarin kan juga sudah menurut saya sudah ada bervariasi ya, tapi saya pengennya juga kontennya itu tetap saya pertahankan yang seperti kemarin, terus saya pengennya juga lebih baik lagi. Baik Bu. Itu berarti yang perlu dipertahankan gitu ya, yang sudah baik. Kemudian yang tadi menurut Bu Suci itu kurang masih perlu ditingkatkan itu ada di proses. Dari hal-hal yang Bu Suci rasakan itu tadi tentang diferensiasi proses, itu berarti kira-kira Bu Suci itu punya strategi apa enggak untuk memperdalam lagi tentang diferensiasi itu? Strateginya ya mungkin saya akan lebih belajar lagi seperti itu. Belajar lagi kan masih apa ya, hal-hal baru bagi saya itu seperti itu Bu. Belajar lagi dari hal apa ya Bu? Dari prosesnya itu tadi integrasi prosesnya kan mungkin bisa melibatkan siapa gitu atau namanya siapa kayak gitu mungkin ya, dari mungkin nanti misal ya seperti ini Bu, misal saya ngajak teman sejawat saya itu untuk bisa mengikuti pas waktu ketika saya mengajar itu seperti itu, bisa ikut dengan saya, nanti mungkin bisa memberikan masukan kepada saya. Iya, berarti itu termasuk strategi ya Bu ya. Jadi dengan meminta teman sejawat untuk ikut pas waktu pembelajaran saya, atau ada strategi yang lain Bu? Iya. Saya juga masih bingung itu. bisa belajar dari mana kayak gitu. Baru itu sih jelas ya, dari pelatihan kan. Mulai bulan ini juga mau ada pelatihan dari MKMP seperti itu. Mungkin ya nanti akan saya kerjanya itu. Kan di sana juga ada narasumber, mungkin bisa saya gali pertanyaan di sana. Berarti tadi Bu Suci punya dua strategi nih Bu. Strategi yang pertama itu dengan meminta bantuan teman sejawat. Jadi kalau saya belum menyebutkan, meminta bantuan teman sejawat untuk melihat pada saat Bu Suci mengajar. Jadi nanti menambah pemahaman Bu Suci tentang pembelajaran diferensiasi, bisa sharing itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi strategi yang kedua itu tentang belajar dari lain. Jadi bisa lewat platform PMM atau dari MGMP. Kemarin sudah habis MGMP. Kemudian ya Bu, berarti tentang tadi kan Bu Suci sudah punya permasalahan. Kemudian Bu Suci sudah tahu kira-kira strategi apa yang harus dilakukan kan? Berarti tadi permasalahan Bu Suci sudah tahu, terus strateginya itu sudah tahu. Nah, kemudian kira-kira strategi atau rencana yang akan Bu Suci lakukan itu akan dilakukan mulai kapan ini? Ya, gimana ya Bu? Ya mungkin 3 bulan atau 6 bulan lah mungkin Bu. Secepatnya lah gitu seperti itu. Karena di pelatihan di MGMP nanti kan sekitar ada 4 kali pertemuan lagi seperti itu. Ya mungkin nanti dari masukan teman juga Ibu seperti itu. Mungkin ya paling lama gitu ya Bu, 3 bulan atau 6 bulan. Lama sekali ya Bu. Itu yang belajar ya. Kalau belajar sih saya rasa mungkin harusnya dilakukan secepatnya gitu. Secepatnya. Tapi kalau misalkan itu berarti nanti maksimalnya ya sudah 6 bulan sudah dikuasai ya seperti itu. Terus mungkin itu sih terlalu lama ya Bu ya. Tapi karena tadi ya saya paham
apa namanya untuk langsung berubah itu kan kayaknya juga perlu proses seperti itu. Nah, baik Bu Suci. Kemudian Ibu, saya ingin bertanya, tadi kan rencana akan perubahan itu akan dilaksanakan oleh kapan, kayak gitu, terus kira-kira waktunya berapa lama, kayak gitu, itu kan mungkin akan dilakukan secepatnya atau membutuhkan waktu berapa lama, kan tadi sudah Bu Suci jawab. Kemudian kira-kira siapa Bu yang Bu Suci perlukan untuk apa namanya mendukung dalam perubahan yang dilakukan oleh Bu Suci atau dalam rencana-rencana yang tadi sudah terpikirkan oleh Bu Suci. Ya, terutama saya apa namanya yang saya inginkan ya dapat dari sekolah ya, seperti itu. Terus juga rekan-rekan sejawat, rekan-rekan satu sekolah ini, terus juga tentunya dengan guru kita seperti itu. Nah, saya dengan Bu Suci tentunya. Ini berarti tadi garis besarnya saya sudah menangkap Ibu dari obrolan kita. Kemudian saya merasa luar biasa sekali ini rencana pengembangan yang ini dilakukan oleh Bu Suci. Jadi Bu Suci sudah apa namanya tadi ya mampu mengidentifikasi dari apa yang baik, apa yang kurang baik. Kemudian Bu Suci juga sudah dapat menyusun strategi yang menyelesaikan strategi, kemudian tindak lanjut dan lain sebagainya. Baik Bu Suci, ini kan kita sudah ngobrol banyak nih dari awal sampai akhir. Depan saya sudah bertanya sama Bu Suci tentang apa yang ingin diharapkan pada obrolan ini. Dan setelah di akhir obrolan ini, kira-kira yang Bu Suci dapatkan itu apa? Alhamdulillah setelah kita ngobrol ya Bu, kita sharing terus juga berpendapat, itu yang saya rasakan ya saya intinya lega lah ya, bisa menemukan solusi, bisa menemukan strategi untuk kedepannya. Nanti kan saya juga harus sering melibatkan yang namanya rekan sejawat juga ya Bu, seperti itu. Terus saya juga apa namanya intinya saya ngobrol dengan teman sejawat, terus tadi dengan dukungan dari kepala sekolah ya, terus juga dengan mengikuti pelatihan itu seperti itu. Itu strategi yang mungkin kedepannya akan saya lakukan seperti itu. Bu Suci, luar biasa sekali ya Bu, rencana pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Suci. Saya rasa kita ngobrol masanya sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang Bu Suci harapkan, apa yang Bu Suci ingin lakukan, terus kemudian rencana tindak lanjut yang akan Bu Suci lakukan itu terlaksana dengan bagus, terlaksana dengan baik, lancar, dan mendapat hasil yang maksimal. Amin, mudah-mudahan Ibu, mudah-mudahan juga seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih banyak. Silakan Bu Suci bisa beraktivitas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.